Ibu Yvonne Rustadi yang akan membawakan high level networking. Bu Yvonne Rustadi ini, saya bilang orangnya percaya diri ya, dalam arti kata dia bisa berinteraksi dengan high level, dan kita mau belajar dari Bu Yvonne, bagaimana dari pengalaman-pengalaman Bu Yvonne, pernah menjadi pimpinan cabang suatu bank, dan sekarang menjadi agen prudensial, dan kita mau mendapatkan tipsnya dari Bu Yvonne, bagaimana berinteraksi, berkenalan dengan high level networking. Silakan Bu Yvonne. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kamu pakai baju merah ya? Wah, makin cakep, Yvonne. Iya. Ya, sama sih. Pagi. Ya, mau di-sharing tentang experience saya ya. Sebenarnya high level networking starting from dari yang biasa-biasa dulu sih sebenarnya ya. Jadi kita harus mau membuka diri, dan juga kita mau spread our wings gitu. Kalau kita lihat burung mau terbang tinggi, dia melebarkan sayapnya gitu kan, melebarkan sayapnya sehingga dia bisa terbang tinggi. Nah, kita sebenarnya sebagai individu ya, setiap orang, everyone is number one, everyone has a potential gitu. Nah, mau nggak melebarkan sayap gitu aja sih. It's that so simple gitu. Kalau kita melebarkan sayap, berarti kita meluaskan kita punya social skill-nya, life skill-nya kita perluas gitu. Nah, untuk dari diri kitanya sendiri ya, kita mau bertumbuh atau enggak ya, itu yang paling pokok ya. Soalnya kalau kita nggak mau bertumbuh, akhirnya kita akan segitu-segitu aja ya, Bu Yvonne ya. Iya, open membuka diri, and then spread our wings gitu loh. Kita melebarkan sayap gitu ya, kayak burung kan, dia melebarkan sayap baru bisa terbang kan. Nah, kita juga mau nggak melebarkan, membuka diri, dan juga melebarkan ya pokoknya ya harus membuka diri gitu. Iya. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Jadi intinya karena kadang-kadang ya kalau bertumbuh itu, kita mau berkembang itu, kadang-kadang kita harus terima kalau kita nggak nyaman ya Bu Yvonne ya, nggak nyaman belajar hal yang baru dan merubah kebiasaan baru, begitu. Iya, ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Misalnya kita kan mau belajar apa gitu kan, mau belajar sesuatu yang lebih advance, high level. Kita juga kita harus mempersiapkan diri level ke itu gitu. Jadi kita kenapa harus mempersiapkan diri, karena pada saat kita ketemu high level itu ekspektasi orang high level kan ada banyak gitu loh. Kita punya karakter, attitude, knowledge gitu kan. Mereka expect you akan telling apa gitu loh. Akan menceritakan apa gitu. Dan pas awal-awal Bu Yvonne ini apakah memang sudah dari sananya percaya diri berinteraksi dengan high level community ini, atau awalnya juga ada rasa takut, ada rasa minder kayak begitu? Awal mulanya mungkin saya dibekali basic yang cukup bagus ya. Maksudnya saya persiapan gitu loh, persiapan. Karena pada saat masuk ke bank itu, kita karir di bank kan ada training. Before we conduct our punya duty kan ada training, management development training gitu kan. Iya. Nah, kita diajarin dari operational, marketing. Jadi kita the whole operation kita kuasain gitu. Jadi waktu kita keluar, kita udah ada bekal yang apa yang kita mau bicarakan,
terus manfaatnya apa, dan kita bisa support mereka apa, kita offer apa gitu. Berarti waktu itu Ibu Ivon ikut manajemen training ya? Ikut manajemen development program. Oke. Ada banyak sih training-training yang wajib bagi banker gitu ya. Jadi kita punya guidance, kita punya pedoman gitu ya untuk kita ke market gitu. Tapi di market itu ada yang confidence, ada yang enggak, ada yang apa gitu ya. Jadi masing-masing personalnya yang dia cocok nggak atau passion nggak atau dia orang Iya. yang prepare nggak gitu. Nah kalau Iya. menurut Iya. saya ada preparation yang cukup, dan juga kalau kalau untuk awal-awal sih bukan high level, malah cool call gitu. Saya tuh ada apa namanya sharing sedikit experience, past experience ya. Kan saya ada target gitu. Tiap hari harus ketemu 2 orang gitu. Dan juga saya harus ada reporting. After meeting people, aku dapat info apa gitu. Terus udah gitu what they need gitu. Kita identifikasi kebutuhan mereka apa. Jadi kita kasih kebutuhan mereka, misalnya kredit line atau apa gitu. Kredit line kan macam-macam. Ada yang misalnya usahanya di bidangnya apa aja nih. Ada importir, ada factory, ada trading, ada apa, kan masing-masing perlu line-nya beda-beda. Kalau importir perlu line of credit, LC line of credit yang bisa untuk apa garansi letter gitu kan. Nah, apalagi misalnya misalnya pengembangan bisnis, dia mau beli mesin, nah kita kasih lagi yang kredit lainnya lain lagi gitu. Jadi kita sesuaiin gitu. Tapi ada analisis juga gitu. Jadi awalnya mungkin dari situ, and then mungkin jadinya saya punya networknya bertumbuh. Awalnya sih dari situ. Cuman ke belakang-belakangnya ini saya lebih ke high network. Kenapa ke high network? Karena saya punya target tuh tinggi gitu. Misalnya kredit lainnya sekian miliar, 10 miliar, berapa miliar, saya punya target performanya itu tinggi. Jadi saya pergi kepada orang-orang yang butuh kreditnya yang lebih tinggi. Jadi dari situ starting, I know orang-orang yang butuh yang ini yang besar gitu. Jadi Bu Ivon ini karena lingkungan juga jadi semacam memaksa akhirnya berinteraksi dengan high level community ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Dan akhirnya jadi kebiasa ya. Oke. Jadi kebiasa. Nggak ada mindernya, nggak ada apanya, karena pertama ya kita bisa ada bawa something ya, membawa sesuatu yang bisa menolong mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi di situ sih jadi mereka akan terima kita. Tapi kalau sekarang kebelakangannya sih any person I can approach gitu loh. Approach jadi, dengan mudah gitu. Ya maksudnya kita kan udah ada track record mungkin ya. Mungkin ada track record kita. Kita adalah orang yang karakternya ada beberapa sih. Kita orang yang bisa trustable, orang yang bisa dipercaya. Kita punya record experience. Terus kita juga reliable, bisa diandalkan, ada knowledge yang dibagikan gitu. Jadi kalau dilihat berarti dalam arti kata dari mindsetnya Bu Ivon sendiri, programnya udah bagus ya, udah positif ya. Itu yang paling pertama, sehingga nah mindset positifnya ini mungkin dari pengalaman juga, pengalaman Bu Ivon dulu pernah di banking seperti itu ya, berhubungan dengan high level. Tapi dengan program positif tersebut, mindset positif tersebut, sekarang mau siapa aja ketemu mungkin is okay gitu ya, langsung bisa nyaman-nyaman aja, begitu ya Bu Ivon ya. Iya, jadi nggak ada satu apa ya, we just share gitu loh, share aja. Jadi saya kadang-kadang sekarang ini ya Pak, misalnya, misalnya mau bikin satu janji gitu ya, apa kabar, tentunya ada intronya dikit ya, apa kabar, wish you have in a good health gitu kan, semoga dalam keadaan sehat gitu ya.
Terus juga kalau sebelum pandemi ini sih kita bisa meeting offline gitu, Pak. Bapak ada waktu kapan Ivon mau treat untuk coffee time gitu loh. Jadi chit chat gitu ya, sharing. I want to learn more. Saya mau belajar banyak dari Bapak nih gitu. Atau apa deh. Jadi terus waktu ketemu kita awal-awal ya harus greeting gitu loh. Kita greeting people itu penting banget. Iya. Bu Ivon, kalau awal-awal kan misalnya kita ketemu dengan yang high level, misalnya owner, itu kan banyak penjaganya, tanda kutip dalam arti kata sekretaris. Nah, gimana supaya kita bisa dapat appointment dengan orang-orang besar ini, Bu Ivon? Kan nggak gampang. Iya sih. Saya sih banyak kan dapat private number dia ya. Oh. Saya nggak karena bisa dapat private number-nya mereka ya. Tapi misalnya kalau ada yang kita belum dapat private number-nya, ada tips-tips nggak? Pada saat awal ketemu, ya mungkin ada sekretarisnya, ada apa, and then waktu ketemu kita tanya private number-nya. And then relation-nya kan udah langsung ini. Nah, untuk awalnya supaya bisa lolos dari sekretarisnya itu gimana? Ada tips nggak? Ya awalnya ya kita introducing ourselves gitu kan, memperkenalkan diri, saya tuh dari bank ini gitu ya. Terus mau kita mungkin bukan lihat sayanya ya waktu di awal tuh, karena betul. The bank behind me gitu loh. Ya mungkin jadi yang membantu saya untuk bisa dapet juga ya. Iya. Oke. Nah itu kan karena pengalaman banking di banking kan. Misalnya sekarang Ivon kan sebagai personal kan, sebagai insurance agent gitu kan. Terus misalnya dapat kesempatan nih misalnya ada seminar dan di seminar itu ada high level yang Ivon kenal dan dia cukup terkenal. Nah, tips-tipsnya dalam mendekati misalnya orang tersebut itu gimana? Misalnya bukan workshop lah, bukan seminar, entahlah di mana ketemu, misalnya mungkin di Starbucks atau di mana ketemu, terus tips-tipsnya kayak gimana, Ivon? Ya, tipsnya kita open, misalnya ketemu di seminar, ya kita harus tahu siapa dia, ya kan? Yes. Ini Pak, saya admire banget, saya ini, dan juga satu honor juga nih saya bisa ketemu Bapak di sini. Iya, greeting people gitu kan, kita harus greeting people dulu. And then Bapak sibuk ya, and then growing bisnisnya ya Pak ya, and then if ada waktu, sometimes Ivon mau mampir ke office Bapak gitu ya. Ya, whatever, dan nanti kalau misalnya itu introduce, makanya kita perlu bawa satu apa yang misi kita mau bawa gitu. Yang kalau kita mau bawa satu misi, bisa dia mau teruskan, karena orang high level ini orangnya kan targeted, orang yang goal setting banget kan, maksudnya dia kan time-nya juga time limitation, ada keterbatasan waktu kan, dia nggak akan chit-chat yang apa sih, yang value-nya yang apa kayak gimana gitu kan, pasti yang value talk gitu, atau value apa yang untuk inspirasi, ide gitu kan. Kalau meeting tuh mesti ada sharing ideas, and then apa ya kayak gitu deh. Jadi ada something yang kita bawa gitu. Kalau misalnya kita nggak bawa apa misi, ya kita jadi nilai, atau kita respect dia gitu. The other way gitu. Kita respect. Misalnya kalau diriku Pak, minta waktunya Pak, kita mau ngobrol-ngobrol, mau mengundang Bapak ke Gratitude Pagi gitu ya. Seperti itu. Bisa dong sebagai alasan gitu kan. Jadi kita appreciate banget akan keberhasilan Bapak gitu. Biar Bapak bisa men-sharekan tips-tips sehingga Bapak menjadi sebesar ini gitu ya. Gitu ya, Fon ya? Bisa. They like to expose juga, dia mereka juga mau sharing kan.
dia punya success story-nya, kita dengerin success story-nya dia. Dan mereka juga semua banyak kan yang sukses orang-orang high level itu dari bawah juga kok. Bukannya Iya, mendadak langsung naik ke level di atas, enggak, dari ada prosesnya dari bawah ke atas. Oh dulu saya gini-gini, kayak Pak cerita sekilas ya Pak Hari Darmawan yang punya matahari. Itu tahu iya, nggak? Katanya dulu. Iya Pak, gimana Pak? Oh Pak Har tuh lebih bahagia, lebih happy waktu punya toko satu, dua di waktu di Blok M katanya sama istri Bapak jam 10 udah pulang tidur nggak pernah mikirin apa-apa kata dia. Jaga toko pulang selesai tapi it's simple life kata dia. Tapi sekarang so many dia bilang dia kan matahari kan bertumbuh kan. Nah, dia bilang katanya sekarang sampai jam 2 Ivon Pak Hari nggak bisa tidur, mikirin how to improve, how to develop, how to maintain semua kata dia. Lebih lebih nggak santai kata dia. Jadi iya, the more you grow, the more you are complicated jadinya life-nya agak bukan complicated gimana? Ya you harus bertanggung jawab atas perkembangan sebesar itu gitu dan dipikirkan gitu. Jadi actually dia missing something yang simple sebenarnya kalau kalau ditanya kalau misalnya iya, kalau dulu lebih simple lah, lebih waktu ada, and then sekarang malah nggak ada. Jadi the good story-nya, oh iya gitu ya Pak ya. Oh iya sih, Pak, jadi iya, iya kan waktu itu saya juga kasih kredit untuk body shop-nya gitu kan. Jadi kayak gitu deh. Jadi makanya konsekuensinya kalau kita besar pun ada something yang kita harus responsible. Misalnya tadinya bisa tidur jam 10 nggak ada obligation apa-apa kan, nggak ada tanggung jawab apa-apa, tidur aja kan. Tapi begitu you bertumbuh berkembang bisnisnya, memang sih ada delegasi gitu ya kepada profesional, tapi strategic thinkingnya kan dari ownernya gitu. betul. Nah, Iya, sebetulnya high level itu senang didengerin ya. Dalam arti kata, pertama kita tahu dulu bisnisnya sekilas, kita cari di googling gitu atau apa. Terus kemudian kita bertanya-tanya, dalam arti kata kita juga mendengarkan dia. Mereka senang sekali ya biasanya, Fon ya. iya, seneng banget mereka sharing tell me your success story kayak gitu. Kita dengerin, dia juga ada prosesnya dari up and down, udah ada, bukan yang enggak gitu. Dan juga Oh, iya, dan juga bisa bangkit lagi. Nah kita, wow Bapak hebat ya gitu. Kita ada satu respect yang kayak takjub gitu loh bahwa oh ternyata Bapak bisa lewatin dan bisa bertumbuh sekian besar pesat dan bla 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 gitu. Dan kebanyakan mereka tuh karakternya orangnya kerja keras, oke. hardworking. Nggak ada yang kerja santai ya kalau orang high level itu ya. Sekarang tuh Awal-awalnya pasti kerja keras ya awalnya. Mungkin sekarang ada iya, lebih santai bisa gitu ya. Apa malah iya. mungkin nggak pernah santai sampai saat ini biasanya malah lebih sibuk lagi. Konsisten gitu, masih sibuk lah, malah malah dia bilang Oh, kita has to anticipate untuk perkembangan saat ini, bisnis yang saat ini bagaimana arahnya kemana, kita mesti antisipasi gitu loh. Misalnya kayak sekarang kan ke digital marketing, teknologi, jadi mereka udah perusahaan yang big company, mereka prepare untuk ke sana. Kalau enggak nggak bisa iya. compete lagi dan gimana. Banyak kan sih konsisten ya. Aku kan kebenaran big boss aku kan tuh kan orangnya very very disiplin. Uh, jam 6 pagi udah bangun and then orang sukses itu orang-orang itu mereka berhasil itu banyak kan bangun pagi. Waduh. Jarang yang tidur siang-siang sukses. Ah, iya 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 dulu Bangunnya aja. jam 6 pagi konsisten and then dia tuh kalau yang pas kebenaran aku sharing ya dia tuh olahraga pagi jam 6
kan jam 7 tuh udah di standby di kantor gitu. Jadi kalau meeting tuh saya dulu jam 7 gitu kan. Jam 7 tuh harus udah ada gitu. Kalau enggak kita kena penalti gitu. Jadi penaltinya sih nggak gede, cuman it's only untuk jadi habit yang bagus gitu ya. Kita nggak mau kena penalti cepet-cepet uberin waktunya gitu. Jadi kita on time itu penting gitu. Kalau di dia kan ada manage by sampel gitu ya. Jadi dia mau manage-nya by sampel. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong aja tapi they give sampel gitu. Maksudnya saya tuh walaupun udah owner nih, udah ini tapi Iya. datangnya jam 7 loh gitu. Jadi Berarti ya, karakteristik orang high level itu kerja keras. Terus konsisten, persisten seperti itu ya. Terus disiplin juga ya. Dan integritasnya tinggi. Begitu ya, iya, Bu Ivon? iya. Dan mereka personal development-nya tuh tinggi banget. Oh, Walaupun keinginan udah- belajarnya. Oh iya, walaupun saya ketemu gitu ya, dia tuh udah owner ini gitu ya. Nah, contohnya udah punya ya big group lah, konglomerat ya. Saya ngobrol sama dia, saya cuma bilang, Pak, Ivan habis kemana? Saya habis belajar kosmetologi, Pak, gini gitu. Dia appreciate banget. What's that? Kosmetologi gitu. Kayaknya curiosity-nya tuh ada gitu. Jadi boleh nggak ada bukunya ini nih? Foto kasih picture ke Mas. Dia mau beli tuh buku. Oh ya, Iya, mereka walaupun nggak pernah berhenti belajar ya. iya Apapun dia mereka pelajari lah ya. iya udah gitu kebenaran saya punya ya yang ini ya yang my ex boss gitu ya. Aku admire banget karena apa mereka dia tuh low profile and then dia mau belajar dari kita gitu. Terus udah gitu dia orangnya ini humble banget. Ya saya kasih kaos dia udah respect banget gitu. Kasih kaos aja, kaos bisa kaos dari luar gitu Ya. ada printing misalnya Sydney atau Australia atau Tapi New kalau York. kayak begitu misalnya kita ngasih, kita ini nggak sih ada terlintas dalam benak Bu Ivon nggak sih? Aku cuma ngasih kan segini doang, apa ini maksudnya yang biasa aja gitu kan? Terlintas kayak begitu nggak? Atau ngasih aja nggak ada terlintas apa-apa? I want just to give something yang memang aku buat dia bisa kenang gitu aja. Oke, siap. Kalau misalnya mau ngasih ada orang mesti ngasih yang value banget, mahal banget, image banget, tapi Nah di situ enggak juga. Mereka itu juga. lebih respect ke kita kalau kita tuh bawa mindset yang bagus gitu sama isi kita punya brand tuh banyak isian gitu. Oh, jadi misalnya Ivon misalnya waktu itu misal ke USA ikut kosmetologi. Dalam arti kata ya ingat 1-2 orang yang high level, Ivon pasti beliin oleh-oleh buat mereka tapi yang barang yang unik gitu ya. Terus Pak, kemarin saya ke kosmetologi di USA. Nah, ini kebetulan nih Pak nemu barang unik buat Bapak. Ya kurang lebih begitu ya. Mereka nggak akan lihat harganya tapi seenggaknya nah, wah nih Ivon, pertama kita nge-branding juga kali ya, Ivon ya, kalau kayak gitu. Oh, si Ivon belajar terus nih, ke USA aja ikut ini, misalnya seminar atau apa. Kayak begitu ya, Bu Ivon ya? Saya biasanya kasih briefing sedikit. Isi seminarnya. Briefing yang saya belajar ini manfaatnya apa? Oke. Siap. It's about health and then blood circulation, yang quality darah apa gitu-gitu. Dia langsung Iya. Tapi manfaat banget buat dia gitu. Yang paling pertama itu kan high level itu kita harus klik dulu ya Bu Ivon ya. Ada nggak misalnya gesture, postur tubuh yang ini dia udah klik nih sama diri kita, atau kadang-kadang kalau memang belum klik kita jangan masuk dulu, kayak gitu ada tips-tipsnya nggak? Atau percaya diri aja langsung awalnya mungkin dari hati kita kan, hati kita intentionnya apa sama dia.
kita mau mencari keuntungan atau kita mau giving Di situnya. information ya. Jadi dia juga ada feel-nya juga bahwa if I come to I will give you updates information yang berguna. Jadi aku nggak terlalu mengharapkan apa-apa, tapi dengan adanya kita network ini, sebenarnya networking ini tuh bisa create benefit yang lumayan. Kita tuh bisa jadi ada job opportunity gitu. Terus kita bisa open the doors gitu loh. Kita membuka pintu kita juga, open the doors the other side of the door, misalnya pintu yang lain gitu. Karena kita nggak tahu nih dengan networking, nggak usah dengan high aja, tapi dengan networking aja kita tuh udah open the other side of the door. Jadinya kita tuh lagi membuka pintu untuk opportunity yang bisa masuk apa nih. Kadang-kadang misalnya apa aja bisa, tahu-tahu you amazing bahwa you bisa di offer begini, you bisa di offer gitu, di offer position, di offer project misalnya. You punya skill apa misalnya, kayak dia skillnya apa, oke, bisa di offer, konsepnya bisa dipakai ini. Jadi kita tuh networking tuh penting banget. Kita tuh berarti kan kita punya life skill kan, life skill sama social skill kan. Jadi kita kalau nggak begitu, kita nggak bisa promote kita punya kita punya internal skill kita nggak bisa jual kan, nggak bisa promosi gitu. Jadi pentingnya sih kalau menurut saya kita bergaul itu penting banget. Iya. Dan kita punya satu peluang yang besar, kita bisa expose kita punya skill gitu. Kita bisa menjual, maksudnya bukan menjual diri artian apa, kita explain gitu. Bahwa kita punya offer, saya punya ini bisa bantu, your punya. Saya selalu ngomongnya walaupun lagi cari job gitu ya. Saya begini, saya punya ucapan SD any opportunity terus dan aku bisa bantu perusahaan Bapak untuk bertumbuh gitu loh. Oh ya, ngerti. Iya, karena kalau kita nggak ada offer something yang kayak ideal kan kita. Jadi kayak semacam kayak gitu, bukan minta pekerjaan ya, tapi bilang I can help you. Ini skill saya begini. Kita percaya diri, terus akhirnya kita bilang, saya bisa bantu perusahaan Bapak untuk misalnya apa, misalnya di keuangan, bisa membantu untuk menghemat keuangan, terus bisa ini mengatur keuangan, kayak gitu ya. Mindsetnya dibalik ya, bukan kita, aduh saya lagi nggak ada kerjaan, kayak gitu. Itu udah jelas beda banget ya, Bu Yvonne ya. Jadi kontribusi apa yang kita bisa kasih ke itu orang gitu. Oh, keren. Ya, kontribusi kita yang udah kita pelajarin kan sayang kita bisa kita terapkan gitu loh. Jadi itulah kalau saya sih gitu. Ya, lain orang lainnya. Tapi kita harus prepare, kita punya CV. Begitu dia minta, kita udah langsung oke Pak, email, address gini. Jadi kita kalau misalnya belajar sesuatu, itu kita write down kita punya CV. Kita CV itu adalah record kita punya tracking record, kita punya experience CV. Apa yang kita pelajarin, ya kan? Experience apa yang kita dapat, seminar apa, workshop apa, kita write down, nggak apa-apa. Ada external workshop itu juga bisa ditulis. Jadi ada formal workshop, ada yang ekstra, nggak apa-apa, semua itu kita tulis, itu kita punya record gitu. CV itu jadi upgrade. Saya selalu updating saya punya CV after saya attending satu seminar atau saya informal punya workshop, aku tulis gitu. Oke. Teman-teman di sini ada pertanyaan untuk Bu Yvonne? Jadi silakan dari jam 6 pagi nih. Pak Bertoni mau bertanya? Kalau dari ceritanya Bu Yvonne berarti apa grade itu baiknya jam 6 pagi gitu.
Gratitude jam 6 pagi ya. Maybe Jangan. ini kan bukannya boleh-boleh aja sih jam 6 pagi still fresh kan. Jadi boleh-boleh aja sih. Tapi kan kita lihat kita punya audiens juga, bahwa audiens kita adalah siapa mereka, aktivitinya apa gitu. Kita juga harus sesuaiin mereka punya schedule bisnis ya kayak gitu. Itu ada tanggung jawab yang lain gitu. Kalau Pak Bertoni kan boleh-boleh aja meditation jam 6. Pak Bertoni seems orangnya yang yang punya high discipline nih. Ada lagi gitu. Ada lagi pertanyaan buat Bu Yvonne? Saya, Pak. Ya, silakan. Bu, saya itu kan dulu pengalaman untuk bertemu sama orang-orang yang memiliki usaha kecil ya, Bu ya. Terutama kayak mereka itu di bidang media, itu mereka itu sangat aware untuk promosi di bidang sosial media, atau pengusaha anak-anak muda-muda ini loh Bu, itu kok mereka bisa sukses untuk mencapai modal yang gede untuk membuat proyek gitu Bu ya. Tapi entah kenapa itu kok mayoritas dari mereka ya kayak kok enggak balance gitu ya Bu ya. Istilahnya ada kasus gitu loh Bu, sering-sering mereka ada yang terlibat menipuan, ada yang terlibat Bu ya, hal-hal yang nggak enak-enak gitu loh Bu. Nah itu kok membuat networking saya itu kok semakin lama semakin menyempit gitu loh Bu. Itu yang saya temukan di lapangan kalau di tempat saya itu Bu gitu loh. Dulu saya sekolah bisnis pun tuh ya bertemunya dengan orang-orang kok semakin lama semakin menyempit juga itunya arahnya itu, walaupun kita kemauannya itu baik di bidang penanaman usaha atau gimana gitu. Itu gimana kalau dari kacamata Ibu sendiri? Networkingnya itu kita boleh selektif juga sih, Bu. Maksudnya kita itu target audiens kita bukan target goals kita harus list juga sih komunitas seperti apa yang kita inginkan, memperkuat kita atau memperlemah kita. Kalau kita mau memperkuat kita ya kita list daftar nama yang memang orang-orang yang punya reputasi yang bagus. Kalau yang kayak orang-orang yang memang udah bisa dipercaya, kalau orang-orang yang belum ada track record, apalagi orang baru dan orang-orang yang backgroundnya kita harus ada screening gitu loh. Kalau kita melakukan sesuatu, apalagi mau bisnis dengan mereka ya. Jadi kita harus melakukan screening, tracking record, dan karakternya dia. Nah, itu jadi juga dipelajarin gitu. Dan juga mesti ada bisnis analisis juga gitu, bahwa resikonya seberapa besar nih saya mau tolerate gitu kan. Jadi dan juga supaya aman kayak gimana gitu. Jadi mesti ada analisisnya. Jadi kalau nggak bisa langsung aja percaya dia, apalagi orang-orang yang bilang gini, lu nggak percaya sama aku ya gini. Itu orang harus dihindari tuh. Maksudnya justru dia pakai ilmu itu supaya kita nggak enak hati, jadi akhirnya kita percaya gitu. Tapi kalau orang yang lurus itu pasti untuk secure-nya gimana, ini kita oke kita based on legally atau gimana gitu kan. Orang-orang benar itu ucapannya juga benar sih, kalau menurut saya. Orang-orang yang nggak benar itu bikin kita hatinya juga jadi gundah, jadi galau juga gitu. Itu udah ada ciri-cirinya sih gitu. Jadi jadi udah ada, kalau kita udah biasa screening, kita tahu ini orang tuh intentionnya apa, kemana arahnya, dan ya ada sih, kita ada feeling jadinya akhirnya gitu Bu. Bisa menjawab nggak tuh? Jadi kita harus pilih komunitas lagi, networking yang baru lagi, di list gitu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Nah, kita juga harus memilih lingkungan kita ya, Bu Yvonne ya. Dalam arti kata, kita mau targetnya tinggi, goalnya tinggi. Kita lihat, komunitas kita atau lingkungan kita apakah mendukung.
ke arah goal kita tersebut ya. Kayak begitu ya Bu Ivon ya. Iyalah, yang penting itu sebenarnya mindsetnya di dalam komunitas itu. Jadi karakter, track record, ya kita harus benar-benar kita screening gitu, pelajarin gitu. Kalau mau secure ya, secure. Artian Iya. Ivon seperti ini itu ada mentor nggak Bu Ivon? Saya mencari mentor. Oh ada beberapa mentor yang Bu Ivon selalu tukar pikiran, tukar pandangan atau minta bimbingan gitu ada? Ada beberapa. Kalau saya gini, pas saya lagi lemah, saya nggak pergi kepada orang yang memang dia jarang punya guidance gitu kan. Saya pergi kepada orang, Bu, misalnya ada beberapa sih waktu saya lagi galau gitu, saya tuh tanya gitu. Maksudnya ada waktu nggak gitu ya, bla bla gitu. Mau ketemu nih, mau ngapain? Ya ngobrol aja Bu, saya lagi in the situation yang aku kayaknya salah wrong way. Aku bilang saya rasa saya lagi di wrong way gitu, kayak orang mah tersesat dan cari ke Google Map gitu loh. Oke. Menuju targetnya nih. Udah gitu ibu ada advising buat saya enggak gitu, maksud saya oke, ada time lah gini how about we have coffee gitu. Akhirnya minum kopi terus dia sharing, Bu, saya apa yang udah kamu lakukan Ivon gitu. Saya begini Bu, saya have fun dulu gitu, saya nggak ada planning gini-gini. Ternyata jadi saya punya saving terkuras Bu, jadi sekarang saya udah menipis, saya punya saving gini-gini. Terus dia gitu, dia cerita dia punya experience. Saya mah dari muda udah punya planning, saving ada, ini ada gitu. Jadi untuk long term tuh saya udah aman, kata dia gitu. Katanya jadi dia kasih tahu, ya udah sekarang udah terjadi, mau gimana Ivon gitu ya. We have to move on gitu. Sekarang misalnya income kita masih belum dapat, kita harus cari income gitu dia. Expenses kitanya keluarnya besar, jangan sebesar income kita gitu, jangan melebihi income gitu. Jadi besar pasak daripada tiang gitu kan. Misalnya kita lagi in the situation cash flow-nya kurang. Nah, mau nggak mau penghematan ketat di pengeluaran. Jadi membooster kita punya income, boosterin income kita gitu. Jadi baru kita ada cash flow plus gitu. Jadi Ivon begini ini berarti memang ada role model ya. Ivon mau menjadi seperti dia, akhirnya kayak semacam mencontoh dia ya. Dalam arti kata pemikirannya, tindakannya, dan akhirnya minta bimbingan dia juga. Seperti itu ya Bu Ivon ya? Iya. Ada beberapa sih orang yang saya ketemuin untuk saya advising aku nggak I don't mind being advice gitu. Saya nggak tersinggung di dinasehati, saya nggak tersinggung. Kelemahan saya karena kita ini sebagai manusia ini ada kelebihan dan juga ada kelemahan gitu. Nah, pada saat kita lemah itu ya kita harus borrow strength. Kita borrow strength itu kita pinjem kekuatan yang ada di teman kita untuk kita kayak KAB kan meditasi kan energinya bisa dikasih ke kita. Nah, kita borrow the energy strength dari mereka untuk kita booster kita punya kelemahan, lagi lemah gitu. Jadi kayak perlu di-charge gitu. Itu sih. Mau nanya dong. Boleh. Ya, gini kan lumayan panjang nih dari Ci Ivon nih. Kalau misalnya boleh bisa nggak highlight 3 yang Pareto gitu kan dalam kita networking dengan high level eksekutif gitu kan. 3 yang paling penting yang ibaratnya bisa nutupi kekurangan kita yang lain gitu. Atau kelemahan kita yang lain gitu. Apa yang tiga hal yang paling dilihat atau paling menentukan yang misal kita lebih dari situ kita punya kekuatan di situ bisa nutupi kelemahan kita yang lain gitu.
Kalau mungkin salah satu yang saya juga jalanin adalah berusaha memberi lebih gitu kan, baik dari sisi menabur lah gitu kan, dalam arti dari sisi pekerjaan, kemudian hasil yang diharapkan, kita berusaha memberi lebih dari yang diminta gitu kan, atau itu satu hal gitu. Tapi kalau menurut si Ivon sendiri apa gitu 3 yang terbesar supaya gini, jadi maksud saya basically orang itu kan bisa fokus kalau simple gitu loh. Kalau ada uraian panjang lebar gitu, kadang terlalu banyak fokus malah bingung gitu kan. Jadi kita mending misal ada 3 hal, poin apa nih kalau dalam kita networking itu, yang misalnya kalau itu udah kita bisa memberikan lebih di situ, itu bisa impact-nya berlipat dan bisa nutupin kelemahan kita gitu. Gimana Civon? Kalau menurut saya kita harus tahu siapa dia gitu ya. Kita mengenal dia, siapa dia, kita lebih gampang masuknya ya. Dan dia itu expect apa dari kita? Maksudnya ini dari pihaknya kita ya Pak ya. Kita harus meng-offer apa ya kan? Atau dari pihak yang kita berikan kepada dia kan gitu kan? Maksudnya ya 3 poinnya itu ya. Betul nggak? Nanti saya jawab dulu yang itu ya. Betul. Jadi tadi iya kita paham latar belakang atau yang kita temui ini siapa gitu kan. Nah, dan dia latar belakang dan terus kemudian karakteristik, terus kemudian apa minatnya semacam itu kan gitu. Jadi ya kira-kira begitu sih dari sisi kitanya, apa yang harus kita highlight untuk ya kita persiapkan ya. Ya. Sebenarnya kita harus ada namanya building relationship di awal dulu dengan baik sehingga dia juga tahu kelebihan kita punya, kelebihan our strength yang bisa kolaborasi sama sinergi dia punya bisnis gitu. Jadi poin awal yang paling menentukan dia mau build the relationship sama kita itu ya memang bisa sinergi gitu loh, bisa sinergi saling melengkapi gitu. Misalnya dia di bidangnya apa, oh dia butuhnya apa gitu, kita bisa sinergi. Contohnya nih kalau dulu saya pas untuk aku pegang departemen sinergi and strategi ya. Tadi misalnya contoh misalnya perusahaan Telkom gitu kan. Telkom itu saya approach Telkom itu tujuannya apa? Nah, ketemu orang yang pentingnya Pak untuk pembayaran Telkom itu bisa melalui mobile bankingnya kita Pak. Satu dari ininya, satu dari ATM gitu. Saya tawarin begitu. Dan dan itu mempermudah gitu. Jadi kita offering kekuatan kita untuk memudahkan channel bisnisnya mereka gitu, dan fee-nya murah Pak, sekian-sekian gitu, and then benefitnya customer-nya lebih mudah juga dan juga nyaman gitu. Untuk payment-nya nggak usah pergi ke mana dulu kan, maksudnya aku develop begitu juga ya, aku pegang banyak departemen juga sih, ada development department juga. Nah, jadi kita offering sinergi, kolaborasi kayak gitu. Kalau menurut saya itu sih yang mereka akhirnya open the door juga sama kita. Kalau kita ada something yang kita bisa helpful dia punya bisnis gitu. Kalau keduanya ya kita emang suka sama dia juga ya. Karena apa? Kalau kita tuh suka sama dia dalam arti dia punya orangnya, profilnya misalnya. Ini orang yang jujur, orang yang memang bukan manajemennya yang cukup bagus dan apa, kita suka, kita mau help orang yang kita suka juga, dia juga suka sama kita, jadi ada saling ketertarikan gitu. Kalau di awal kita chemistry ya, jadi suka, building ya, bangun chemistry-nya dulu ya, seperti itu berarti kurang lebih ya. Iya.
Jadi kita punya personality-nya atraktif nggak, waktu ngomong bagaimana, kita terlalu push apa enggak, terus kita apa orang yang mau gimana bisa diajak apa berdiskusi atau apa kayak gitu sih. Kalau saya pengalaman saya ya, jadi kita tuh sincere nih, kita is no pushing, is no apa, nggak ada pressure, nggak ada apa. Jadi kalau saya mau bikin janji pun sesuai schedule Bapak, senyamannya Bapak, dan juga aku sih nurutin aja Pak sesuai schedule-nya Bapak. Saya nggak nentuin, saya punya schedule gitu. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Pak Ivan, misalnya dari yang pertama tadi kita bisa sinergi, kita punya kan, kedua kan kita punya personality dan kepada jadi kesan pertamanya dia sama kita gimana, baru kita bisa lanjut tuh kayaknya hubungan. Ya kalau sebenarnya sih demi kayaknya gitu. Jadi kita juga ada satu ya personality, attitude itu semua gabung. Kenapa dia masuknya next meetingnya dia mau ketemu kita, feel-nya dia ada gitu. Kadang-kadang kalau dia lihat kita body language, kita punya karakter, kita punya manner, sopan, santun, dan bla bla blanya itu berkesan baik apa gimana gitu. Kalau misalnya berkesan baik, dia akan lanjut sih kayaknya. Kalau menurut experience saya sih, karena kita kasih impression yang bagus, dan juga kita juga respect waktu, kita datang lebih awal, itu penting banget gitu. Iya. Jadi kalau kita mau deal bisnis tuh, kita tuh half an hour early ya gitu. Dan kita punya penampilan wangi dan bla 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 gitu, penting juga gitu. Jadi semua itu mendukung gitu. Kalau menurut saya sih penting banget ya. Yang ketiga apa ya poinnya ya? Kita juga punya tracking record yang bagus lah. Kita mau build klien, kita harus namanya ada pembuktian juga. Nah, pembuktian apa? Kita punya achievement. Nah, makanya perlu juga kita sebagai person tuh harus ada achievement kecil atau besar atau gimana, kita harus capai gitu. Jadi aku bukan orang yang malas gitu loh. Aku akan kejar gitu. Jadi kita I want to achieve my target, dan juga ada satu apa achievement itu kan macam-macam ya. Kita dapat promosi juga achievement. Kita dapat reward juga achievement. Saya pernah dapat reward macam-macam sih. Saya akhirnya dapat respect, dan apa, saya punya performance itu bagus, saya punya achievement, saya target tercapai itu. Akhirnya saya dipercaya sama manajemen. Akhirnya saya yang sering dikirim training, ya ke training. Terus kebenaran ada satu training yang bagus banget. Everyone mau dapat itu training gitu kan. Yang ditunjuk saya gitu. Karena aku memenuhi syarat, mungkin ya saat itu saya adalah calon yang memenuhi syarat gitu. Misalnya performance-nya bagus, attitude-nya bagus, udah gitu bisa English gitu kan. Apa akhirnya saya dikirim ke Kanada untuk belajar yang internasional. Wah, waktu itu pada rebutan kan. Jadi itu satu kebanggaan, saya dikirim training itu satu kebanggaan juga gitu. Kalau kita tuh berarti dipercaya, you will learn gitu. Kamu saya kasih tanggung jawab training, pasti kamu belajar. Nggak mungkin kamu enggak. Dengan belajar dengan apa memahami dan ya dengan serius gitu. Jadi kita tuh dipercaya baru kita dikirim gitu. Dan juga itu satu kebanggaan kita dikirim loh. Iya. Appreciation gitu. Itu sih 3 hal itu cukup ya tuh Pak. Ya, mungkin itu kan highlightnya Yvonne. Masing-masing orang kan mungkin bisa beda seperti itu. Iya, bisa beda. Tadi Pak Terima kasih, siapa yang nanya ya? Nah,
teman-teman ada pertanyaan, misalnya juga bisa nanti bisa konsultasi ke Yvonne, minta Yvonne mentoring teman-teman juga is okay, Bu Yvonne ya. Iya. Kadang-kadang kan awal-awalnya mulainya nggak ada gambaran misalnya. Apalagi mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang pengen ketemu project yang besar dan ada calon nasabah atau calon klien yang besar. Nah, bisa konsultasi ke Ibu Yvonne ini gitu. Cara-caranya, step-nya atau gimana, atau mungkin untuk performance-nya Yvonne juga bisa remake up ya. Grooming itu penting banget. Grooming, di groomingnya atau apa? Nah, di marketing itu penting banget kita grooming karena itu first impression. Jadi saat kita ketemu orang, dulu saya kalau dari rambut sampai sepatu itu saya matching gitu. Oh ya. Ya, jadi kita tuh harus ada setiap manusia itu kan nggak sempurna kan maksudnya. Tapi kalau kita menyempurnakan kita saya kurangnya di sini, saya sempurnakan di sini, saya kurang di sini, saya kurang tinggi, saya sempurnakan di hak sepatu yang tinggi gitu loh. Siap. Iya kayak gitu sih. Kalau grooming itu kalau di marketing sangatlah penting banget kesan itu. Karena kalau kita tuh bawa tasnya, bawa bolpen, bawa buku, bawa apa, looks like a professional gitu, kita aku mau terlihat seperti profesional. Jadi tergantung profesinya apa, kita harus prepare untuk ke arah sana. Kebenaran sih belajarnya banyak juga, saya banyak belajar. Tapi saya juga ada pengalaman waktu sekolah, saya kerja di fashion di Australia itu dulu Country Road tuh kan toko baju. Saya itu jadi matchingin baju apa gitu. Jadi aku banyak belajar dari learning by doing gitu. Oke, teman-teman, ada lagi untuk Ibu Yvonne? Belum Ibu Yvonne menjadi komisaris. Kita tanya-tanya dulu. Amin. Iya. Tanya. Itu tadi dengar yang Ibu tadi siapa yang bertanya tuh ya. Terpikirkan juga bagaimana cara menolak yang baik dan benar supaya kita juga tetap kelihatan elegan tapi tidak menyakiti orang itu dan orang itu paham dengan maksud kita bahwa sebenarnya alam bawah sadar kita atau dengan kesadaran penuh orang yang tadi ya banyak janji atau menurut nggak percaya gue nih ini gitu tuh gimana tuh Bu Yvonne? Terima kasih. Secara diplomatis kita bisa jawab bahwa sementara saya belum siap. Mungkin jawaban itu bisa membantu. Saya belum siap secara misalnya investmentnya, keuangannya. Saya belum siap, tapi thank you for the information, I appreciate it gitu. Jadi kita bisa begitu karena kita juga kita jangan kayak menghina gitu. Kita jangan kayak menghina gitu. Jadi misalnya marketing people tawarin apa, every friend yang tawarin. Kalau teman saya ada yang nawarin saya tentang bisnis, tentang uang, atau tentang apa gitu. Saya langsung to the point, kayaknya kalau friendship jangan dikaitin dengan keuangan. Karena kalau udah dikaitin dengan keuangan, nanti kita ada satu kurang miss gitu, kita bisa jadi nggak berfriendship lagi gitu. Jadi di pertemanan itu jangan ada unsur uang gitu. Kalau saya sih supaya langgeng persahabatan kayak gitu, saya nolak kayak gitu. Bukan I don't want to do business, tapi I just want to be friendship gitu. Persahabatan lebih dari keuangan gitu. Kalau temen yang benar-benar true friend, tapi
Kalau teman kita lagi jualan apa, kesusahan apa, kita boleh beli sih apa yang dia jual gitu. Kita help untuk dia ini support kayak support yang kecil-kecil. Tapi kalau yang Iya. besar kita boleh ya, belum siap gitu aja. Menjawab Jawab. Terima kasih. sama-sama. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya dengan Yvonne sebelum Yvonne makin terkenal? saya biasa-biasa aja sih. Kalau teman-teman bingung dan juga mau membuka saya profilnya masing-masing kan beda-beda. Maunya apa sih yang dicapai? Nah, tanya dulu sama diri sendiri sih sebenarnya sih. Saya ingin mencapai apa sih? Saya ingin mendapatkan apa sih? Saya butuh informasi apa? Nah, sebenarnya kita harus tanya dalam diri kita dulu, baru kita bisa eksekusi kita. Oh, saya mau ini, nanti akhirnya kayak law of attraction ya, Ko Albert, bahwa nanti ada jawabannya gitu, bisa datang gitu. Iya. Jadi kita mesti sama diri kita sendiri dulu, apa sih maunya gitu. Iya. Saya sih sharing aja nih. Saya itu dulu sekolah banking di Australia. Saya tanya sama teman saya sebelum sekolah tuh saya checking dulu. Apa sih yang lagi dibutuhkan di Indonesia gitu. Jadi open job yang orang cari apa gitu yang saya tanya gitu. Karena saya habis lulus saya mau kerja gitu. Oh, berarti Bu Yvonne ini selaras ya antara pendidikan, akhirnya pekerjaan, selaras banget ya? Iya, keren. Iya, sesuai banget. Dan saya waktu itu, tapi sebelum saya masuk ambil courses itu, saya ambil major itu, saya tanya sama teman yang pintar. Oke. Yang dibutuhkan di Indonesia apa? Ya. Banker, kata dia. Banker lumayan kurang gimana gitu. Jadi saya ambil banking. Jadi begitu saya pulang juga jadi saya punya ilmu itu setiap tuh diambil karena memang kekurangan banker yang handal gitu. Karena kalau belajar di luar kan banking law-nya lebih bagus, lending security lebih bagus atau apa gitu kan. Tadinya saya juga udah mau kerja di luar, Bank of Australia gitu kan, tapi ya saya dipanggil pulang, ya udah saya akhirnya teman saya kasih job saya nggak ambil. Teman saya di Citibank di Australia, tapi saya bilang ada job nih, mau nggak di Australian Bank gini. Iya mau sih ini gitu. Terus akhirnya sayang saya lepas, kalau nggak saya punya salary lumayan di sini kan. Oh ya. Kalau diriku ya ngelihat Bu Yvonne ya. Jadi Bu Yvonne ini pertama program dirinya juga udah bagus, udah positif, dan dia punya target. Dia ingin seperti apa. Dan dia nggak segan-segan belajar dari orang lain. Dia punya orang-orang yang lebih pintar, lebih sukses dari dia, dan dia nggak malu untuk tanya. Jadi pas dia lulus SMA pun dia nanya kan, maksudnya, oh apa yang dibutuhkan seperti itu. Itu awal banget dia udah begitu, dan akhirnya ya dia menjalani banking, terus akhirnya pas dia lulus pun atau apa kan dia untuk dalam hal karir, dalam hal kerja, Bu Yvonne ini nanya juga kan ke bosnya atau ke siapa, dan bagaimana menjadi seperti ibu waktu itu atau apa. Jadi dia tuh punya role model. Pertama dia punya program positif, dia punya goal, dan kemudian dia punya role model lah, dia punya mentor dan dia minta, oh Pak, misalnya lagi ada masalah, dia minta mentornya untuk kasih nasihat atau ngasih arahan lah seperti itu. Nah ini yang aku lihat di Yvonne, dan dia belajar terus. Nah, akhirnya
Kalau orang kayak Ivon ini pasti nggak mau sukses ya Ivon ya. Seperti itu. Nah, Ivon sendiri gimana? Kita tutup aja di sini untuk 1-2 kata terakhir tentang high level networking ini. High level networking ini menurut saya ini adalah hal yang terpenting dalam hidup. Kalau kita tuh ada social skill, life skill yang ini yang bisa mensupport kita punya kehidupan dan membuka pintu-pintu rezeki buat kita juga. Jadi sangatlah penting. Jadi belajarlah life skill dan social skill ini karena dengan kita bergaul kita mendapatkan banyak hal. Ada ide, ada gain the reward juga bisa kan karena kita berbagi di situ kan, jadi orang bisa respect juga. Jadi di situ banyak belajar. Kalau kita bergaul itu banyak belajar personal development, ada sharing knowledge kan, banyak hal dah. Dan juga kita selain udah mendapatkan satu trust dari orang-orang di komunitas kita harus belajar juga bagaimana maintain. Jangan sampai ada orang udah dapet trust tapi dia lupa maintainnya. Jadi kita harus bisa maintain supaya pergaulannya ini langgeng cerita. Kalau long term relationship langgeng. Jadi kita harus ada satu ya kayak gitu maintain kita bahwa kita tuh orang yang reliable, orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan loyalty, dan juga ya kayak gitu deh. Kalau menurut saya ya penting banget kita belajar soft skill, life skill, social skill ini. Open, kita buka hati, lebarin sayap, spread our wings, spread kita punya sayap untuk kita bisa terbang tinggi lagi. Gitu saja. Oke, thank you Bu Ivon. Tadi sukses selalu ya, karirnya semakin meningkat. Kalau udah jadi komisaris, ingat-ingat kami.